Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Speedword Coding. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma pencarian dan penyelidikan dalam pemrograman, khususnya menggunakan bahasa Java. Konsep ini sangat penting karena banyak digunakan dalam pengolahan data, baik dalam skala kecil hingga besar. Baik, sebelum mulai, perkenalkan, nama saya Arif Ansarul Gunawan dengan NIM 124501113215 dari jurusan Teknik Informatika Lulus Sekolah. Langsung saja, apa itu pencarian dan penyelidikan? Pencarian atau searching adalah proses menemukan data tertentu di dalam sekumpulan data. Nah, dalam dunia nyata, ini seperti mencari sebuah nama di dalam daftar nama ataupun di dalam sebuah daftar panggilan. Nah, bisa juga contohnya seperti mencari produk di dalam sebuah toko. Nah, pencarian ini di dalam pemrograman Java umumnya ada dua yang sering digunakan, yaitu pertama linear search, yang kedua binary search. Nah, selanjutnya adalah pengurutan. Pengurutan atau sorting merupakan proses menyusun data dalam urutan tertentu seperti dari kecil ke besar atau dari menaik ataupun menurun. Nah, kali ini saya akan membahas dua algoritma dasar dari sorting, yaitu ada bubble sort dan selection sort. Nah, algoritma pencarian dan pengurutan ini sangat penting karena untuk efisiensi pemrosesan data seperti pencarian cepat atau tampilan data yang baik. Nah, pertama ada algoritma pencarian, yaitu pencarian linear atau linear search. Pencarian linear ini mencari data satu persatu dari awal hingga akhir. Pencarian linear ini cocok untuk data yang tidak terurut. Nah, contoh kode dari pencarian linear dalam bahasa Java seperti di samping ini, di mana di sini kita membuat sebuah fungsi linear search dengan parameter array dan key. Nah, terdapat perulangan di dalam fungsi di mana dimulai dari indeks i sama dengan 0 hingga indeks i kecil dari panjang array, kemudian kita implementkan i sama dengan 0. Nah, terdapat juga percabangan di mana jika nilai array i sama dengan i, maka indeks i akan di return. Nah, jika tidak ada, maka -1 yang akan di return. Nah, untuk memahami pencarian linear tersebut, coba kita lihat ilustrasi seperti ini. Di main program kita membuat sebuah variabel hasil yang akan memanggil fungsi linear search dengan parameter array data dan key-nya adalah 0. Nah, linear search bekerja seperti ini. Dimulai dari indeks ke 0. Apakah nilai yang terdapat di dalam indeks ke 0 ini sama dengan i? Apakah 1 sama dengan 6? Tidak. Maka akan dilanjutkan ke indeks ke 1. Apakah nilai yang terdapat di dalam indeks 1 sama dengan 6? Tidak. Maka akan dilanjutkan ke indeks kedua. Apakah 4 sama dengan 6? Tidak. Dilanjutkan ke indeks ketiga. Apakah 3 sama dengan 6? Tidak. Maka akan dilanjutkan hingga indeks kelima. Apakah nilai dari indeks kelima sama dengan 6? Iya. Maka nilai i-nya kita berikan sebagai hasil. Nah, selanjutnya ada pencarian binary atau binary search. Pencarian ini hanya bisa digunakan pada data yang sudah terurut. Nah, binary search bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian. Hal ini digunakan untuk mempercepat pencarian. Nah, binary search juga lebih cepat dibandingkan linear search sebelumnya. Di samping ini merupakan contoh kode program dari binary search.
di mana kita membuat sebuah fungsi binary search dengan parameter array dan kunci. Dan kita menginisialisasikan variabel low sama dengan 0 dan height sama dengan panjang array dikurang 1. Nah, terdapat perulangan di mana jika nilai low lebih kecil dari nilai height, maka akan dilakukan inisialisasi nilai mid sama dengan nilai low, yaitu 0 ditambah height, misalnya panjang arraynya 6, maka 0 plus 6 dibagi 2, maka 6 dibagi 2 sama dengan 3, jadi array midnya adalah 3. Nah, terdapat juga percabangan jika array mid yang telah kita dapat di sini sama dengan kunci atau yang key yang kita cari. Jika benar, maka nilainya akan di return, nilai mid akan di return. Di else if, jika array mid lebih kecil dari key, maka nilai low akan diubah menjadi mid plus 1. Jadi nilai mid sebelumnya di plus 1 menjadi nilai low. Nah, jika kedua percabangan tersebut tidak memenuhi, maka masuk ke percabangan ketiga, yaitu nilai height diubah menjadi nilai mid dikurang 1. Nah, untuk memahami lebih lanjut, coba pahami ilustrasi berikut ini. Di sini kita menginisialisasikan variabel hasil di dalam program main class yang akan memanggil fungsi binary search dengan array data dan key 3, kunci ini 3. Maka binary search akan bekerja seperti ini. 0 atau low dan height kita tambahkan untuk mencari nilai mid. Jadi 0 plus 6 sama dengan 6 dan dibagi 2. Jadi 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka nilai midnya adalah 3. Nah, apakah nilai mid ini sama dengan key yang kita cari? Jika tidak, maka akan dilakukan nah, jika array mid lebih kecil dari key, maka mid plus 1. Sedangkan jika mid lebih besar dari key, maka mid dikurangi 1. Jadi nilai mid sebelumnya yang kita miliki adalah 3 dan nilai yang dimiliki 7 lebih besar dari key yang kita punya, maka mid dikurangi 1. Maka nilai 2 ini menjadi high. Nah, kita ulang lagi dari 0 plus 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, apakah array mid yang telah kita dapat ini sama dengan key yang kita cari? Jika sama, maka kita return nilai indeks key. Nah, jika sama, maka kita return nilai. Nah, jika sama, maka kita return indeks key. Nah, selanjutnya adalah algoritma pengurutan atau sorting. Yang pertama ada bubble sort. Bubble sort ini membandingkan elemen bersebelah dan menukar jika tidak sesuai urutan. Bubble sort ini sederhana, tapi lambat untuk data yang besar. Nah, di samping ini merupakan contoh dari kode pemrograman bubble sort dalam pemrograman Java. Nah, untuk memahami ini lebih baik kita memakai ilustrasinya langsung. Jika bubble sort, kita menggunakan dua looping atau perulangan, yaitu indeks I dan J. Nah, ini masing-masing indeks I dan J, di mana kita akan membandingkan kedua indeks tersebut, apakah indeks yang di sebelah kiri lebih besar dari kanan, jika kita ingin mengurutkan dari yang lebih kecil ke yang lebih besar. Jadi kita bandingkan apakah 10 lebih besar daripada 4. Jika iya, maka nilainya kita tukar. Nah, selanjutnya kita bandingkan lagi 10 apakah lebih besar dari 6.
Jika iya, maka kita putar lagi. Nah, apakah selanjutnya apakah 10 lebih besar dari 1? Jika iya, maka kita putar. Selanjutnya, apakah 10 masih lebih besar dari 3? Jika iya, maka putar lagi. Selanjutnya, apakah 10 lebih besar dari 2? Jika iya, maka kita putar. Nah, selanjutnya, apakah 10 lebih besar dari 7? Dan apakah iya? Jika iya, kita putar lagi. Nah, setelah sampai di ujung, maka kita akan mengulang lagi dari image ke 0. Kita bandingkan lagi masing-masing hingga semua data yang kita miliki terurut seperti ini. Nah, selanjutnya adalah selection sort. Nah, selection sort ini mencari elemen terkecil dan menaruhnya di posisi awal. Nah, selection sort ini lebih efisien dari bubble sort dalam beberapa kasus. Nah, di sebelah kanan ini merupakan contoh kode dari pemrograman Java untuk selection sort. Nah, untuk lebih memahami, coba kita lihat ilustrasi seperti berikut ini. Nah, selection sort juga terdapat dua perulangan sebelumnya, di mana yang I merupakan bagian atas ini dan sebagai pembanding merupakan J. Nah, kita select index ke 0 yang memiliki nilai 10 sebagai selection awal untuk dibandingkan. Nah, kita bandingkan apakah 10 lebih besar, apakah 4 lebih kecil dari 10. Jika iya, maka kita akan tukar selectionnya menjadi 4 yang untuk kita taruhkan ke index pertama, index ke. Nah, apakah 4 lebih besar dari 6 atau apakah 6 lebih kecil dari 4? Tidak, maka kita akan tetap gunakan 4 sebagai selection. Nah, apakah 1 lebih kecil dari 4? Dan iya, maka kita ubah selection-nya menjadi 1. Nah, karena array-nya sudah habis atau sudah merupakan indeks terakhir, maka nilai yang terakhir kita dapat, nilai terkecil, akan kita masukkan ke indeks ke 0 atau ke indeks I. Nah, dan indeks ke yang kita ambil tadi kita tukar dengan nilai yang terdapat di indeks sebelumnya. Nah, hal tersebut akan berlanjut hingga semua data terurut. Nah, sedangkan di contoh saya ini semua sudah terurut, maka pemrogramannya sudah selesai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.